sepanjang perjalanan itu Bu, mungkin Ibu pernah yang merasakan namanya ya tantangan atau kegagalan atau satu kondisi yang membuat Ibu down gitu. Boleh nggak Bu share cerita atau tips mungkin gimana sih ketika Ibu down atau kecewa tentang sesuatu, Ibu kembali membangkitkan semangat Ibu untuk bisa bangkit lagi gitu? Saya tipe-tipe orang yang nggak terlalu banyak mikirin soal hal-hal yang menurut saya kalau dipikirin juga nggak ngasih solusi gitu lah istilahnya. Jadi memang saya orangnya kalau misalnya ada masalah atau apa, saya coba untuk nggak terlalu banyak gitu fokus ke masalah tersebut, dan saya fokus ke cari solusi gitu. Jadi dengan seperti itu saya biasanya kalau misalnya down atau ada masalah, ya mungkin saya pikirin gitu sebentar gitu, aduh sedih atau gimana, down, tapi saya menghabiskan lebih banyak waktu setelah itu untuk bagaimana saya bisa keluar dari masalah ini dan saya bisa cari solusinya gitu. Jadi saya nggak pernah membiarkan berlarut-larut gitu dalam satu masalah. Saya juga sempat baca Bu, Ibu salah satu managing director dari Formind Institute Ya, ya Bu ya, Formind Institute. Nah, mungkin Ibu bisa sharing dikit Bu, Formind Institute itu apa sih sebenarnya? Oke. Kan kalau misalnya Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional udah tahu ya, itu organisasi yang biasanya mewadahi ilmuwan diaspora di seluruh dunia, dan kita menjadi seperti kayak fasilitator antara ilmuwan diaspora dengan ilmuwan yang dalam negeri gitu. Tapi kalau Formind Institute itu adalah satu organisasi yang bergerak dalam bidang akademis gitu, dan kita mendukung hal-hal yang berkaitan dengan akademis, riset gitu, pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat. Jadi sebenarnya Tridharma Universitas sih, dan kita organisasi yang mendukung Tridharma Universitas tersebut gitu. Jadi kita banyak banget untuk nyelenggarain event-event yang kaitannya sangat erat dengan misalnya pengembangan kompetensi gitu, pelatihan, terus juga merangkul generasi muda gitu untuk mereka supaya lebih senang sama riset. Terus kita mengangkat misalnya tema-tema untuk menyemangati perempuan Indonesia untuk menempuh ke pendidikan tinggi, meningkatkan jumlah perempuan peneliti, ya kayak gitulah isu-isu hangat. Misalnya kayak lagi COVID ya kita bikin webinar tentang COVID gitu. Terus misalnya tentang pelatihan, kita bikin tentang pelatihan bagaimana cara menulis paper, terus bagaimana mendapatkan funding riset, seperti itu. Jadi sebenarnya itu kayak organisasi yang bergerak untuk mendukung Tridharma Universitas. Kira-kira udah berjalan berapa tahun ya Bu untuk Forti sendiri? Forti sendiri itu dibangunnya 2016 baru didirikan, saya salah satu pendirinya, tapi sebenarnya banyak sekali teman-teman yang berperan dalam mendukung Forti waktu pas mendirikan di awal. Saya kebetulan termasuk yang terakhir diajak gitu. Jadi cikal bakalnya memang ada namanya Forum Peneliti Muda Indonesia, itu udah didirikan lebih dahulu. Dan itu memang Forum Peneliti Indonesia itu lebih inklusif ya, dia memang merupakan kayak seperti paguyuban lah istilahnya, untuk sesama peneliti muda di Indonesia itu saling membuat jejaring gitu dan bisa berkolaborasi, bersinergi di situ. Nah, akhirnya didirikanlah Formind Institute ini untuk mensupport awalnya kegiatan-kegiatan dari Formind. Tapi pada akhirnya kita menjadi dua organisasi yang independen, dan Formind Institute itu menyelenggarakan berbagai macam acara gitu, dan terkadang kita mengundang member-member Formind sebagai pembicaranya juga gitu sih kurang lebih. Jadi sudah dari 2016, tapi saya mulai menjadi ketua baru 2019, baru tahun lalu. Berarti sekitar 4 tahunan udah berjalan ya Bu organisasi ini. Ini organisasi atau lembaga atau apa sebutannya Bu? Itu organisasi, ya organisasi. Kalau tidak salah yang terakhir itu tentang ini ya Bu, perempuan. Kalau sudah besar mau jadi apa? Ya temanya itu. Betul. Ya Bu ya. Saya sering berarti memang dapat gitu kan DM ya, banyak dari perempuan-perempuan muda gitu yang pengen banget gitu untuk kuliah tinggi, terus pengen lanjut sampai S2 atau S3, tapi banyak yang suka galau, takut nanti susah dapet jodoh atau takut nanti nggak bisa bagi waktu, seperti itu. Saya sering gitu dapat DM gitu dari Instagram. Terus saya pikir ya bagus sih saya misalnya menyemangati satu persatu atau lewat Instastory atau posting, tapi kayaknya kalau misalnya sudah di level S1 atau level S2
itu agak terlambat ya, karena kan mereka sebenarnya sudah menentukan pilihan masuk ke jurusan sains dan memang sudah ada di jalur yang seperti itu. Tapi kalau misalnya kita bicara ke anak SMA, itu kayaknya earlier engagement gitu. Jadi menurut saya mungkin lebih berimpact ke depannya ya. Mungkin kita bisa lihat dampaknya berapa tahun ke depan. Mudah-mudahan dengan kampanye positif seperti ini bisa konsisten gitu untuk menyemangati generasi muda supaya mereka mau gitu menekuni riset dan juga menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, ini juga salah satu komunitas yang memberikan inspirasi cukup besar ya Bu untuk peneliti-peneliti masa depan di Indonesia. Nah, iya, dengan ilmuwan, kita coba penelitian juga perempuan Ibu. Apa sih pandangan Ibu terkait perempuan dan keilmuan di Indonesia? Perempuan dan keilmuan di Indonesia ya, menurut saya peran perempuan itu sangat penting ya. Jadi kita nggak hidup kan cuman laki-laki aja ya di di dalam satu komunitas. Pasti laki-laki ada kelebihannya, perempuan ada kelebihannya. Memang kita secara biologis memang terlahir berbeda ya. Jadi memang ada beberapa misalnya soft skill yang memang perempuan lebih unggul, ada beberapa skill yang mungkin laki-laki lebih unggul, dan oleh karena itu kalau kita punya tim yang terdiri atas perempuan dan laki-laki itu akan sangat melengkapi dan mengisi satu sama lain gitu. Jadi menurut saya peran perempuan itu sangat penting dalam dunia penelitian untuk memberikan perspektif yang lebih beragam, dan juga ya kita kan kalau lihat dari populasi mungkin hampir setengah-setengah ya Mbak ya. Jadi kebayang kalau misalnya isinya laki-laki semua, itu kita kehilangan pool talent yang sangat besar gitu kalau misalnya kita tidak memberdayakan perempuan Indonesia di dalam riset. Gitu Mbak. Sejauh ini berdasarkan pandangan Ibu sendiri nih Bu, bagaimana peneliti perempuan di Indonesia menurut pandangan Ibu mungkin? Peneliti Indonesia di pandangan saya ya luar biasa ya, berkualitas. Banyak sekali peneliti perempuan peneliti yang hebat-hebat dan menurut saya patut untuk dijadikan role model gitu. Tapi tidak semua perempuan peneliti ini terfeature gitu, karena masyarakat kita masih melihat bahwa profesi peneliti ini bukan profesi yang glamor. Kita masih mengartiskan profesi-profesi lain gitu loh. Jadi memang kita perlu memberikan panggung dan juga spotlight terhadap sumbangsi perempuan-perempuan peneliti Indonesia yang hebat-hebat itu gitu. Jadi supaya karya mereka lebih banyak dikenal dan juga mereka lebih banyak diapresiasi. Tentunya kalau lebih banyak wahana gitu ya untuk bisa menunjukkan sumbangsi para perempuan peneliti Indonesia, tentunya itu juga nanti akan memotivasi dan menginspirasi generasi muda supaya mau jadi seperti itu. Jadi memang kita butuh effort yang lebih gitu supaya kita bisa mendukung perempuan peneliti Indonesia.